Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Pamungkas. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan untuk UAS akuntansi biaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal contoh kasus. Yang pertama yaitu contoh kasus mengenai konsep biaya manufaktur. Nah, di sini ada estimasi biaya per unit untuk CNRINC ketika perusahaan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualannya itu sebesar 12.000 unit. Adalah sebagai berikut ya. Ada item biaya dan estimasi per unit. Ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, overhead pabrik tetap, pemasaran variabel, dan pemasaran tetap. Untuk contoh soal kali ini kita akan bahas untuk yang pertama yaitu identifikasi estimasi konversi per unit. Nah, untuk cara jawabnya itu biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik. Nah, biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik didapatkan dari di sini. Nah, untuk tenaga kerja langsung ini sebesar $10 dan juga overhead pabrik variabel itu $15. Nah, jadi jumlahnya adalah 10 ditambah 15 sama dengan $25. Jadi estimasi biaya konversi per unit adalah $25. Kemudian identifikasi estimasi biaya utama atau prep cost per unit, yaitu biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Di sini bahan baku langsung $30 dengan tenaga kerja langsung itu $10. Jadi totalnya adalah $42. Jadi estimasi biaya utama atau prep cost-nya itu per unitnya itu bukan $42. Kemudian estimasi biaya total variabel per unit itu didapatkan dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik variabel. Didapatkan yaitu $32 sebagai bahan baku langsung, $10 sebagai tenaga kerja langsung, dan juga $15 sebagai overhead pabrik variabel. Maka didapatkan yaitu $32 ditambah $10 ditambah 15 yaitu $57. Jadi estimasi biaya atau biaya variabel per unit adalah $57. Nah, kita lanjut kepada metode kasus yang kedua untuk contoh soal yaitu metode harga pokok berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan berikut yang berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses, yaitu ada pesanan nomor 66, 67, dan nomor 68. Biaya yang dengan rincian biaya yang dibebankan periode sebelumnya, biaya yang ditambahkan selama bulan Januari, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik sebesar $50 per jamnya, kemudian jam mesin yang digunakan selama bulan Januari. Nah, kasus pada soal kali ini kita diminta untuk membuat ayat jurnal yang sesuai untuk mencatat setiap transaksi pada bulan Januari. Nah, pada yang pertama itu bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses. Di sini ada keterangannya yaitu bahan baku langsung. Nah, bahan baku langsung pada pesanan ini dicatat semua ya, pesanan nomor 66, 67, dan juga 68 sebesar 35.000 ditambah 45.000 ditambah dengan $54.000 dalam satuan dolar ya. Nah, maka muncul yaitu barang dalam proses karena kan bahan baku langsung akan diproses. Nah, masuk ke akun debit sebesar 134.000, ini total dari 35 tambah 45 tambah 54.000 ya, itu jadi $134.000. Kemudian karena ini didebitkan maka akan mengkreditkan persediaan bahan baku langsung. Jadinya dari eh, ini kan harusnya ada di saldo, karena bahan baku langsung itu dikeluarkan untuk dalam proses, jadinya kredit keluar sebesar $134.000. Tuh, untuk
untuk beban gaji yang didistribusikan ke barang dalam proses, itu yang pertama, barang dalam proses sebesar 120.000. Kemudian gaji karena ini keterangannya gaji yang dikeluarkan itu 120.000. Kenapa kok sama barang dalam proses? Karena gaji itu sama dengan tenaga kerja langsung ini, di tenaga kerja langsung. Jadinya kan tenaga kerja itu sama dengan proses untuk pembuatan barang tersebut karena kan termasuk dalam sumber daya pembuatannya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu overhead pabrik yang dibebankan ke produksi untuk periode tersebut. Nah, biaya dalam prosesnya itu sama ya karena barang diproses overhead pabrik karena adalah biaya lebihnya yang dibebankan kepada pabrik, jadinya itu yang ditambahkan adalah overheadnya ini 36.000, 32.000, 28.000. Nah, ini didapatkan dari ini jam mesin yang digunakan itu dikalikan dengan 50 per jamnya ya. Ini kan jamnya ada 720 dikalikan 50. Nah, tadi biaya overhead pabriknya itu penjumlahan dari sini. 36.000 tambah 32.000 tambah 28.000. Maka didapatkan 96.000 di akun debit dan juga dikreditkan kepada overhead pabrik yang dibebankan. Dan yang terakhir yaitu pesanan nomor 66 dan 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Jadi barang nomor 66 dan 67 itu udah selesai. Sudah jadi, udah mau ditransferkan ke gudang karena sudah jadilah barangnya. Tuh. Maka akan dituliskan di sini yaitu penjumlahan penjumlahan dari biaya biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Nah, maka didapatkan 116.000. Tuh. Nah, ini penjumlahan dari bahan baku langsung. Nah, sama ya untuk 67 juga sama. Pesanan nomor 67 itu. Nah, barang jadi nomor 67 yaitu 117.000. Nah, di sini salah penjumlahan yaitu harusnya 233.000 dolar gitu ya. Terdapat salah pengetikan. Dan kita beranjak ke contoh kasus yang selanjutnya itu metode harga pokok proses, di mana soalnya yaitu Taller Inc. memproduksi suatu produk di dua departemen. Produk ini dibuat dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di departemen pemotongan. Produk ini kemudian ditransfer ke departemen perakitan, di mana bagian-bagian lain yang dibeli dari pemasok luar ditambahkan ke unit dasar. Oleh karena hanya ada satu produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan. Data berkaitan dengan operasi bulan November di Departemen Pemotongan adalah jumlah unit di persediaan awal itu 800, jumlah unit yang mulai diproses selama periode berjalan adalah 3.200, jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan selama periode berjalan adalah 3.400, jumlah unit di persediaan akhir yaitu 75% selesai untuk bahan baku, 40% selesai untuk tenaga kerja, 25% selesai untuk overhead. Itu sebesar 600. Nah, pada persediaan awal dan juga di persediaan awal, biaya yang dibebankan kepada departemen untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead di sekian, kemudian ditambahkan di periode bulan berjalan sekian ribu dolar. Nah, untuk contohnya yaitu hitung biaya unit ekuivalen untuk departemen pemotongan dan rata-rata tertimang biaya per unit ekuivalen. Jumlah unit ekuivalennya, unit ekuivalen ditransfer keluar pada bahan baku yaitu 3.400, tenaga kerja 3.400, overheadnya juga 3.400. Unit ekuivalen di persediaan akhir yaitu 450, tenaga eh, tenaga kerja 240, overheadnya 150. Jadi total unit ekuivalennya itu yaitu 3.850 penjumlahan. Dan juga selanjutnya dijumlahkan juga seperti itu. Nah,
Untuk rata-rata terima biaya per unit ekuivalen itu bahan biaya dipersiapkan awal untuk bahan baku itu sebesar 17.923, tenaga kerja di persediaan awal 2.352, dan juga overhead-nya 3.800. Kemudian biaya ditambahkan selama periode berjalan. Itu 68.625 ditambah 14.756, dan juga overhead-nya 29.996. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu penjumlahan ini sebesar 86.548, 17.108, 33.796. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalen. Nah ini ya, unit ekuivalen ini yaitu 3.850, 3.640, 3.550. Maka didapatkan biaya per unit ekuivalen pada bahan baku itu sebesar 22,48 dolar. Untuk tenaga kerja per unit ekuivalen itu 4,7 dolar. Sedangkan untuk overhead per unit ekuivalen yaitu 9,52 dolar. Kemudian untuk kayak jurnal pencatatan transfer biaya dari departemen pemotongan ke departemen perakitan ini yaitu barang dalam proses pada departemen pemotongan itu terdapatkan 124.780, kemudian akan dikreditkan pada barang dalam proses departemen perakitan sebesar 124.780 dolar. Baik, sekian presentasi dari saya, dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.